Makhluk qadim ini siapa dan bagaimana wujudnya? Jadi makhluk qadim adalah nama dari kumpulan makhluk yang selain manusia, hewan, jin, dan malaikat. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Misteri-pedia Story. Jadi setelah sekian lama vakum, alhamdulillah akhirnya kita bisa upload lagi nih. Kita semua pasti tahu kan makhluk-makhluk Allah seperti manusia, hewan, jin, hingga malaikat. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah cuma itu makhluk-makhluk Allah tersebut? Jawabannya ternyata tidak. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang makhluk qadim, istilah yang dipakai untuk menyebut makhluk-makhluk ciptaan Allah yang selain yang sudah kita ketahui bersama, yaitu seperti manusia, hewan, jin, hingga malaikat. Mereka ada, mereka nyata, sebagian pernah hidup di bumi sebelum kita, sebagian juga masih ada sampai sekarang, dan sebagian lagi baru akan muncul di akhir zaman. Jadi siapa saja mereka dan bagaimana wujudnya? Tonton video ini sampai habis karena video ini akan mengubah perspektif kalian tentang ciptaan Allah. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan konten misteri Islam lainnya. Kita mulai dari yang paling tua dulu nih. Jadi jauh sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, bahkan sebelum jin menguasai alam semesta ini, sebelum jin diciptakan, ternyata bumi sudah penuh dengan penghuni. Menurut tafsir Ibnu Katsir dan Al-Maraghi, Allah menciptakan makhluk bernama Hin dan Bin. Jadi seperti apa mereka? Para ulama berbeda pendapat tentang bentuk fisik mereka, tapi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil nih. Hin dan Bin kemungkinan besar memiliki akal budi seperti manusia biasa, bisa berpikir, memilih, dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Peradaban yang terorganisir, mereka bukan makhluk primitif, mereka punya struktur sosial. Mereka juga mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Mereka juga punya kehendak bebas atau free will, sehingga mereka bisa memilih untuk berbuat baik ataupun berbuat jahat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa mereka memiliki kemiripan dengan jin dalam hal penciptaan, mungkin dari unsur yang halus, bukan dari tanah seperti manusia. Lalu apa yang mereka lakukan? Jadi mereka itu hidup di bumi, punya peradaban, dan kemungkinan besar punya akal seperti kita. Tapi apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka saling berperang, membunuh satu sama lain tanpa henti, menumpahkan darah, menyebarkan fitnah dan kezaliman, membuat kerusakan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Jadi bayangkan saja nih, sebuah peradaban yang hanya dipenuhi dengan pertikaian abadi, tidak ada kedamaian, tidak ada keadilan, hanya kekacauan dan pembantaian. Jadi akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus pasukan bangsa jin untuk menumpas mereka. Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pasukan jin yang dipimpin oleh pemimpin mereka turun ke bumi dan berperang melawan Hin dan Bin. Perang itu sangat dahsyat dan jin menjadi pemenang. Hin dan Bin pun akhirnya musnah, tidak tersisa, bahkan namanya hampir terlupakan dalam sejarah. Dan posisi mereka di bumi digantikan sama jin, sampai akhirnya setelah ribuan atau jutaan tahun kemudian manusia pun diciptakan. Ini menunjukkan bahwa jauh sebelum manusia ada, bumi ini sudah menjadi tempat ujian bagi makhluk lain dan mereka itu gagal. Nah, ketika malaikat berkata kepada Allah dalam Al-Quran, diceritakan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Mereka bukan bicara tanpa alasan. Jadi para malaikat ini sudah melihat apa yang terjadi dengan Hin dan Bin. Mereka juga sudah menyaksikan kegagalan makhluk berakal sebelum kita. Jadi ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat ini kayak khawatir gitu loh akan terjadi hal yang sama. Nah, kalau tadi ada di masa lalu, sekarang kita loncat ke masa depan, yaitu ke detik-detik terakhir sebelum dunia ini berakhir atau kiamat. Jadi suatu hari nanti menjelang hari kiamat akan muncul makhluk yang disebut Dabbatul Ard. Ini disebutkan langsung di Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan bagi mereka sebuah makhluk dari bumi yang akan berbicara kepada mereka. Lalu seperti apa Dabbatul Ard ini? Makhluk ini bukan manusia, bukan juga jin, bukan malaikat, juga bukan hewan biasa.
Dia adalah makhluk yang diciptakan khusus oleh Allah untuk tugas akhir zaman. Menurut beberapa hadis dan tafsir ulama, Dabatul Ard ini yang pertama ukurannya sangat besar. Rasulullah SAW menyebutkan kepalanya akan menyentuh awan sementara kakinya masih di bumi. Ukurannya membuat manusia tampak seperti semut di hadapannya. Ketika dia berjalan, bumi akan bergetar. Yang kedua, bentuknya unik dan menakjubkan. Ibnu Abbas mengatakan dia memiliki karakteristik dari berbagai hewan. Kepalanya seperti sapi, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warnanya seperti warna macan tutul, pinggangnya seperti pinggang kucing, ekornya seperti ekor domba, kakinya seperti kaki unta. Deskripsi ini menunjukkan bahwa Dabatul Ard ini adalah makhluk yang tidak pernah ada bandingannya dalam sejarah bumi. Ciri selanjutnya, dia bisa bicara dengan bahasa manusia. Dan ini yang paling mengerikan, dia bukan hewan buas biasa. Dia punya akal dan bisa berkomunikasi. Dia akan berbicara dengan jelas kepada manusia. Yang keempat adalah dia membawa dua benda. Di satu tangan, ia membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam, dan di tangan yang lain, ia membawa cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu apa tugasnya? Tafsir ulama, Dabatul Ard ini akan keluar dari dalam bumi. Ada yang mengatakan dari Gunung Sofa di Mekah, ada yang mengatakan dari tempat lain. Dia akan membawa tanda pada setiap manusia. Dengan tongkat Musa, dia akan menandai wajah orang mukmin, wajah mereka akan bersinar terang. Dengan cincin Sulaiman, dia akan menandai hidung orang kafir, lalu wajah mereka akan menjadi gelap. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa bertaubat. Pintu taubat sudah tertutup. Iman dan kekufuran sudah final. Bayangkan, makhluk sebesar itu keluar dari perut bumi dan bisa berbicara. Ini bukan film fiksi, ini adalah janji Allah yang akan terjadi. Nah, yang ini sangat menarik nih, dan ini membuka wawasan kita tentang betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nur ayat ke-41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi melainkan bertasbih kepadanya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka." Coba kalian renungkan, Allah bilang bahwa semua makhluk bertasbih kepadanya, tapi kita tidak mengerti tasbih mereka. Berarti ada makhluk-makhluk di luar sana yang tidak kita kenal, mungkin di langit, planet lain, atau di dimensi lain. Mungkin di kedalaman laut yang belum pernah dijamah manusia juga. Menurut ulama besar seperti Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib bahkan mengatakan bisa jadi di langit sana ada makhluk hidup yang berakal seperti manusia, tapi mereka tidak sama dengan kita. Imam Al-Qurtubi juga menyinggung kemungkinan ini dalam tafsirnya, mengatakan bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan kehidupan di mana saja Dia kehendaki. Sementara bukti dari Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 29, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya." Kata keduanya di sini berarti langit dan bumi. Jadi Allah menyebarkan makhluk hidup tidak hanya di bumi tapi juga di langit. Lalu seperti apakah wujud mereka? Kita tidak tahu secara pasti bentuk mereka, tapi beberapa kemungkinan makhluk di langit misalnya ya, atau di luar angkasa mungkin diciptakan dari unsur yang berbeda, bukan dari tanah seperti manusia. Mungkin bisa hidup tanpa oksigen, tanpa air, atau tanpa yang kita butuhkan. Mungkin juga memiliki bentuk yang sangat berbeda dari konsep kehidupan yang kita pahami. Tapi mereka punya kesadaran untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk makhluk di dalam laut, jadi manusia ini baru menjelajahi 5% dari lautan di bumi, 95% sisanya masih misterius. Jadi ada berapa banyak spesies yang belum kita temukan sebenarnya? Ada hadis yang menyebutkan ada jin yang hidup di laut, tapi bisa jadi ada makhluk lain juga. Ini bukan teori alien modern, ini sudah dibahas ulama ratusan tahun yang lalu, jauh sebelum teleskop ataupun kapal selam ditemukan. Allah menciptakan semesta yang sangat luas, lebih dari 2 triliun galaksi, masing-masing berisi miliaran bintang, dan kita hanya satu spesies dari sekian banyak ciptaannya. Jadi di luar sana mungkin banyak juga makhluk qadim yang lain. Mereka ada di luar sana, kita saja yang tidak bisa melihat atau memahami mereka. Kita tahu malaikat diciptakan dari cahaya yang suci, murni, dan tidak pernah bermaksiat. Kita juga tahu jin diciptakan dari api yang bernyala-nyala, dari api tanpa asap, atau marij minar. Tapi menurut beberapa ulama, ada makhluk yang diciptakan dari campuran cahaya dan juga api.
Jadi siapa mereka? Mereka itu bukan jin sepenuhnya, bukan juga malaikat, tapi makhluk perantara yang punya kesadaran tinggi. Dalam beberapa riwayat Israiliyat dan tafsir klasik, ada beberapa nama mereka. Yang pertama Marid, yaitu jin kelas tinggi yang sangat kuat, disebutkan di dalam Al-Quran saat jin ingin mencuri Al-Ars Ratu Balkis. Mereka punya kekuatan luar biasa, bisa memindahkan istana dalam sekejap. Bentuk mereka lebih halus dari jin biasa. Yang kedua Ifrit, jin yang sangat kuat dan cerdas. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah memerintah mereka. Mereka bisa terbang dengan kecepatan cahaya, ukuran mereka bisa berubah-ubah sesuai kehendak. Yang ketiga Azazil yang menjadi iblis. Ada pendapat yang mengatakan iblis awalnya bukan dari bangsa jin biasa. Dia adalah makhluk istimewa yang beribadah bersama malaikat. Ketika diperintahkan sujud kepada Adam, dia menolak dan sejak saat itulah statusnya berubah. Imam Ibnu Taimiyah berpendapat iblis dari jenis jin, tapi jin yang istimewa. Jadi seperti apa bentuk mereka? Jadi makhluk cahaya api ini kemungkinan bisa berpindah dimensi dengan sangat mudah. Tidak sepenuhnya terlihat oleh mata manusia, memiliki kecerdasan tinggi jauh melebihi jin biasa. Kekuatan mereka luar biasa, bisa mengangkat beban yang sangat berat, terbang melintasi galaksi juga. Wujud mereka seperti kilatan cahaya berapi, tidak solid seperti makhluk fisik. Memang tidak semua ulama sepakat soal ini, tapi satu hal yang pasti, dunia gaib jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Allah tidak hanya menciptakan dua kategori makhluk gaib, bisa jadi ada puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan jenis makhluk yang kita tidak tahu. Semuanya punya tugas, tempat, dan tujuan masing-masing dalam sistem ciptaan Allah. Dan yang terakhir, ini yang paling menakjubkan sekaligus yang paling membuat kita rendah hati. Di surat An-Nahl ayat 8, Allah berfirman, "Dan dia menciptakan kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan dia menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Ayat ini sederhana, tapi maknanya sangat mendalam dan bahkan sedikit menakutkan. Allah bilang ada makhluk-makhluk yang kalian tidak tahu. Bukan karena kita bodoh, bukan karena kita tidak berusaha, tapi karena memang Allah belum memberitahu dan mungkin tidak akan pernah memberitahu sampai hari kiamat. Menurut ulama besar Imam Asyuyuti dalam kitab Al-Habaik fi Akhbaril Malaik menegaskan, jumlah ciptaan Allah itu tidak terbatas, namun hanya sedikit yang diperlihatkan kepada manusia. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan Allah menciptakan makhluk-makhluk yang tidak ada dalam pengetahuan manusia, tidak ada dalam khayalan mereka, dan tidak ada dalam kemampuan mereka untuk membayangkan. Bayangkan itu, jadi ada makhluk yang bahkan tidak bisa kita bayangkan bagaimana bentuknya, karena otak kita tidak kuat, otak kita tidak dirancang untuk memahami mereka. Jadi semua yang kita tahu tentang makhluk ciptaan Allah, manusia, jin, malaikat, hewan, itu hanya sebagian kecil saja. Bahkan kita sendiri pun hanya tahu informasi bahwa jin, malaikat itu ada, ya kan? Cuman kita tidak pernah melihat secara nyata bagaimana wujud mereka. Jadi memang mungkin ada makhluk di dimensi lain yang tidak terikat oleh waktu dan ruang seperti kita. Makhluk di langit ketujuh yang beribadah kepada Allah tanpa henti, kita bahkan tidak tahu nama mereka. Makhluk di dasar laut tergelap yang belum pernah kita jangkau, hidup di tekanan yang bisa menghancurkan kapal selam terkuat pun. Makhluk di inti bumi yang hidup dalam panas ribuan derajat. Makhluk di galaksi-galaksi jaraknya miliaran tahun cahaya yang bertasbih kepada Allah dengan cara yang tidak kita mengerti. Makhluk di alam barzakh, dunia antara hidup dan mati. Makhluk yang Allah ciptakan khusus untuk menjalankan tugas tertentu di alam semesta, tapi kita tidak pernah berinteraksi dengan mereka. Dan semua mereka itu bertasbih kepada Allah, semuanya tunduk kepadanya, semuanya menjalankan perintahnya, tidak ada yang durhaka, kecuali yang diberi kehendak bebas seperti manusia dan jin. Ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati bahwa kita bukan satu-satunya, kita bukan yang terpenting nih. Kita hanyalah salah satu spesies kecil dari miliaran atau triliunan tidak terhitung ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi yang paling menakjubkan, Allah tetap peduli dengan kita. Dia mengutus nabi dan rasul untuk kita, dia menurunkan kitab suci untuk kita dan memberikan petunjuk untuk kita.
itu adalah kemuliaan manusia, bukan karena kita satu-satunya makhluk berakal, tapi karena Allah memilih untuk memuliakan kita dengan akal, dengan agama, dan dengan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Jadi 5 makhluk yang kita sebut sebagai makhluk qadim ini, Hindan bin Dabatul Ardi sampai makhluk cahaya api, semuanya mengingatkan kepada kita bahwa alam semesta ini jauh lebih besar, lebih kompleks, dan lebih penuh misteri dari yang kita bayangkan. Dan di balik semua misteri itu ada satu kebenaran yang pasti. Semuanya diciptakan oleh Allah dan semuanya akan kembali kepadanya. Namun masih ada satu pertanyaan, kenapa Islam tidak membahas ini secara detail? Jawabannya adalah karena bukan fokus utama kita. Jadi tugas manusia itu bukan untuk mengulik semua makhluk ciptaan Allah. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi. Allah memberitahu sebatas yang kita butuhkan untuk hidup dengan baik, lalu sisanya ya biarkan menjadi misteri. Tapi itu tidak berarti kita tidak boleh berpikir atau penasaran nih. Justru rasa penasaran ini adalah tanda iman yang masih hidup. Jadi itulah makhluk qadim, makhluk-makhluk ciptaan Allah yang selain manusia, jin, malaikat, hingga hewan. Sebagian hidup sebelum kita, sebagian masih ada hingga sekarang, dan sebagian lagi hanya Allah yang tahu. Islam mengajarkan bahwa manusia bukan satu-satunya ciptaan yang berakal. Ada makhluk-makhluk di luar sana yang hidup, bertasbih, dan menjalankan takdir mereka masing-masing. Dan mungkin di antara semua misteri semesta ini yang paling besar bukanlah apakah mereka ada, tapi apa peran kita di antara mereka. Kalau kalian punya pendapat atau pernah mendengar informasi lain tentang jenis-jenis makhluk qadim ini, silahkan tulis di komentar. Saya ingin tahu perspektif kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka konten misteri Islam seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.